Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pagi ini kita tetap terus semangat, tetap dan terus semangat dalam belajar di kelas 2. Pada video pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Ini kelanjutan dari materi PPKN yang pekan lalu ya. Jadi masih ada sambungannya gitu. Kalau pekan lalu kita belajar tentang Pancasila, kita belajar tentang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, yang dimana kemarin Ustazah kan minta untuk menghafal. Nah, bagi yang belum dihafalkan dan belum disetorkan, silahkan segera disetorkan ya. Setelah kita hafal, kita tahu sila Pancasila itu apa saja, Ustazah ingin menyampaikan sikapnya sekarang. Sikap dari sila pertama itu seperti apa sih? Lalu sikap dari sila kedua itu seperti apa sih? Dan seterusnya sampai ke sila kelima. Oke, Ustazah review sebentar ya. Ustazah ulang dulu. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ustazah ingin menunjukkan apa saja sih sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Sila pertama tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap-sikapnya adalah yang pertama, rajin beribadah, berdoa, serta bersyukur. Karena pada sila yang pertama ini menunjukkan adanya keesaan Tuhan. Jadi kita juga harus rajin beribadah, yaitu dengan sholat. Kalau misalkan ada bulan Ramadan, kita berpuasa. Lalu kita berdoa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan ustadz-ustazahnya di sekolah. Bahkan kita juga diminta untuk mendoakan teman. Jadi teman-teman kita tuh didoain tuh biar nanti sama-sama kita masuk ke surga. Lalu ada bersyukur. Kita bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bersekolah, dan masih bisa bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan kakak, adik, orang tua, dan lain-lainnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah sudah mempertemukan aku dengan mereka gitu ya. Lalu kita harus memperbanyak ilmu agama. Dengan cara apa Ustazah? Dengan cara kita belajar mendalami agama Islam. Karena agama kita agama Islam kan. Contohnya, kalau misalkan nih ada ustadz sama ustazahnya yang meminta kita untuk murojaah misalkan. Nah, kita hafalkan tuh ayatnya pelan-pelan gak apa-apa. Nanti kalau sudah dihafalkan, dibaca artinya, dibaca aja dulu. Nanti kalau misalkan ingin bertanya, boleh sama ustadz dan ustazahnya bertanya, maksudnya apa ya ustadz? Maksudnya ayat ini apa ya ustazah? Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada jadwal murojaah, sebisa mungkin disetorkan, sebisanya papa. Lalu menciptakan suasana taat keluarga. Misalkan sudah mendengar azan jam 11.30 tuh kan azan tuh. Nah, kita segera ngajak orang tua, kakak atau adik untuk melaksanakan sholat zuhur agar zuhurnya tidak
agama itu misal daya temuda, nah itu karena imbata dan dia yang dengan bertanya pada agama. Lalu yang menghormati teman yang beribadah. Misalkan nih di masjid di sekolah ada temennya yang sholat, jangan diganggu, biar dia fokus, dia konsentrasi berdoa sama Allah. Kita juga harus menghormati mereka. Mereka ingin ngobrol sama Allah, aku pengen bisa pinter, misalkan ya, berdoanya gitu. Nah kita sebagai teman jangan gangguin temennya lagi berdoa ya. Kita harus saling menghormati. Lalu tidak menghina ajaran agama lain. Gak boleh tuh, gak boleh ngejek-ngejek, gak boleh mengejek agama lain. Kita harus menjaga perasaan mereka, karena mereka juga mempunyai agama, kita agama, jadi harus menghormati, itu kuncinya. Oke, selanjutnya sila yang ke bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Contohnya ini dia, menolong teman yang kesusahan. Mudah ya, kalau ada teman yang butuh bantuan, kita harus siap segera membantu, menjadi yang terdepan membantunya. Lalu mengucap terima kasih setelah diberi bantuan. Nah kalau kita dibantu sama teman kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya sudah membantu aku. Jangan langsung pergi, itu namanya sombong. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah membantu. Lalu meminta maaf apabila salah. Nah kalau kita salah sama teman, misalkan kita tidak sengaja mencoret buku teman kita di sebelahnya, kita langsung minta maaf. Jangan diam-diam aja, pura-pura nggak tahu. Aku diam aja deh, nanti aku takut dimarahin. Jangan gitu, nanti temannya makin sebel. Jadi kita harus segera minta maaf. Nggak apa-apa, kita harus mengakui kesalahan kita karena tidak sengaja, karena mungkin juga sengaja iseng gitu kan. Kita minta maaf ya, jangan diisengin lagi. Lalu tidak mudah marah. Nah ini nih, kalau ada sesuatu yang menimpa kita nggak suka, sabar, tidak langsung marah, tidak langsung menangis, sabar gitu ya. Lalu mengajari teman yang belum memahami pelajaran. Nah ini sama seperti menolong teman yang kesusahan. Kalau temennya sudah go, kita sudah ahli. Nah kita juga harus membantu teman kita. Gak boleh ilmunya disimpan sendiri. Kalau ilmunya dibagi-bagi kan kita dapat pahala, ya kan? Selanjutnya berbagi ya ini ya, bermanan dengan teman yang membawa. Nah kita bagi-bagi makanan. Kalau kita merasa makanan kita terlalu banyak, terus kita berpikir tidak akan habis kalau kita makan sendiri. Jadi kita bagikan ke teman kita yang tidak membawa makanan di sekolah misalkan. Selanjutnya memaafkan kesalahan teman. Misalkan tadi teman kita salah, teman kita sudah minta maaf tuh. Nah kita sebagai orang yang dimintai maaf, kita juga harus memaafkan kesalahan teman kita yang tadi meminta maaf. Oke? Intinya gak boleh sombong gitu ya. Kita juga harus memaafkan kesalahan teman. Aku minta maaf ya, tadi gak sengaja mencoret buku kamu. Oh iya aku maafin kok, gak apa-apa gitu. Contohnya gitu. Lalu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Kira-kira sila yang sesuai sila ketiga seperti apa ya? Nah ini dia, silahkan ditulis ya. Ada bangga menjadi warga negara Indonesia, cinta tanah air, tidak menyebar kebencian dan fitnah,
kita juga gotong royong bersama tetangga. Gotong royong itu bekerja sama, bareng-bareng, saling membantu, membersihkan misalkan. Nah, jadi kita juga berpartisipasi, ikut dalam kerjasama dengan tetangga-tetangga kita. Lalu ada memakai produk dalam negeri, kemudian melaksanakan kegiatan yang meningkatkan persatuan, dan yang terakhir menghormati teman yang berbeda suku dan budaya. Misalkan ada teman di kelas kita nanti yang sukunya suku Sunda atau suku Betawi gitu. Kita juga harus berteman dengan mereka. Kita tidak boleh berteman dengan teman yang satu suku aja. Kita juga harus berteman dengan yang berbeda suku. Itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, agar bersatu, agar erat gitu ya. Lalu sila keempat nih, sila keempat yang paling panjang bunyinya. Gimana coba bunyinya, ada yang ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya di permusyawaratan, diingat-ingat ya. Jadi sikap yang sesuai adalah bermusyawarah saat menyelesaikan masalah. Misalkan di kelas ada masalah tentang jadwal piket nih, kita belum menyusun jadwal piket di kelas. Nah, kita harus ikhlas serta harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati di kelas. Yang kedua, memberikan suara saat pemilihan ketua kelas. Nah, misalkan di kelas 2, besok saat sudah masuk nih, ada pemilihan ketua kelas. Kita angkat tangan, "Ustazah, saya usul ketua kelasnya Mas A," misalkan, Mas Ahmad misalkan. Kenapa milih Mas Ahmad? Karena Ahmad ini baik, mau membantu temannya, atau alasan-alasan yang lainnya. Jadi kita harus mengemukakan pendapat nih, memberikan suara, agar teman-teman kita nanti juga bisa memberikan suara yang lain dan dipertimbangkan bersama, seperti itu. Lalu menerima kekalahan dengan ikhlas. Maksudnya adalah ketika kita sudah bermusyawarah tadi dan pendapat kita, suara kita itu tidak diterima di kelas, kita nggak boleh berkecil hati, kita tidak boleh sedih, dan tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan. Kita harus menerima kekalahan dengan ikhlas. Kemudian berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Nah, ini sama seperti tadi ya, yang pemilihan ketua kelas. Contoh lain misalkan ustazah bertanya di kelas. Nah, nanti Mas dan Mbak silahkan angkat tangannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ustazah gitu. Lalu yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang sudah ustazah kasih tahu tadi ya. Yang kelima, sila kelima itu bunyinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila kelima contohnya, senang menabung, tidak pilih kasih dalam berteman, menghargai hasil karya orang lain, senang menolong orang yang membutuhkan, kemudian berlaku adil terhadap sesama, berbagi makanan kepada teman yang lain, berkeluargaan di lingkungan masyarakat. Kata kuncinya ada di keadilan sosial. Nah, di sini ada kata-kata sama, bolehkan.
Kalau sudah selesai mencatat, ada beberapa pertanyaan yang Ustazah berikan. Ini dia latihan soalnya. Latihan soal dikerjakan kalau sudah mencatat selesai ya, kalau sudah selesai mencatat ya maksudnya. Nah, latihan soal di sini Ustazah memberikan beberapa gambar yang nanti Mas sama Mbak diminta untuk menjawab sila keberapa yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, contoh nih Ustazah kasih contoh yang gambar di sebelah kiri ada dua berdoa. Nah, kira-kira menunjukkan sila keberapa nih berdoa tadi? Iya benar, di sini jawabannya sudah Ustazah sebagai contoh, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena doa. Gitu ya cara menjawabnya ya. Nanti Mas sama Mbak tulis di buku tulis, langsung jawabannya saja. Gambar 2, jawabannya sila keberapa, dan alasannya. Gambar ketiga, sila keberapa dan alasannya apa. Kemudian ada gambar keempat, gambar kelima, lalu gambar keenam. Nah, nanti ditulis alasannya. Kalau misalkan bingung ini gambar apa ya Ustazah, bisa ditanyakan ke Ustazah lewat chat WA. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi dan ada beberapa latihan soal untuk berlatih ya, agar bisa memahami sikap-sikap sila pertama sampai sila kelimanya itu seperti apa. Insya Allah pekan depan akan dibahas tentang gambar ini menunjukkan sila keberapa. Nanti yang sudah selesai menjawab bisa dikirimkan ke Ustazah ya. Lalu pekan Ustazah akan membahas gambar-gambar ini. Yang penting Mas sama Mbak jangan lupa rajin belajar dan selalu membaca buku. Ini tulisannya selalu membaca buku ya di sini, membaca buku. Setiap hari kalau bisa membaca buku minimal 1 halaman. Kalau bisa lebih dari 1 halaman itu lebih baik, karena agar membaca kita semakin lancar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.